namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Dipersatukan atas dasar perasaan senasib sepenanggungan, membuat kedua pasangan suami istri ini selalu berusaha saling mengisi kelemahan masing-masing. Ya, meskipun sudah tak sebugar dulu Mak Ino dan Abah Endin, demikian keduanya disapa, tetap tak mau begitu saja menyerah pada keadaan. Mereka terus berjuang karena tak sudi hanya berharap belas kasihan orang lain. Hanya tetep eneng ayo bade usaha mah sada ieu keneh gitu kiat keneh gitu. Bade usaha we gitu. Sebenarnya, pasangan ini memiliki seorang anak kandung yang saat ini sudah berusia 30-an tahun. Tapi sayangnya mentalnya tidak senormal orang kebanyakan. Dan karena tak punya biaya untuk penyembuhan, sang anak pun dirawat kerabatnya di luar kota. Ya kieu gaduh putra hiji-hijina da inu di dieu mah nya putra saderek gitu. Nya asa kumaha gitu sedih gitu. Nya eta oge teu ieu da nyarana sadayana oge gitu. Hidup dengan kondisi ekonomi yang serba pas-pasan dan sulit ini memaksa keduanya harus pintar mengupayakan segala cara. Tak ada keterampilan serta bekal pendidikan yang cukup sebagai modal bekerja, membuat keduanya mencoba peruntungan lewat surabi dan batagor ini. Membuat adonan dasar surabi adalah tugas Abah Endin setiap pagi. Bahannya berupa tepung tapioka halus, tapioka kasar, serta kelapa parut. Naroskeun gitu anu entos kawitna pan pun adi calan haruskeun ka pun adi kumaha-kumahana gitu. Kasihan we nya kieu-kieu can kitu. Ngangge kalapa sareng eta biasa tipung. Awalnya tepung terigu kasar bersama parutan kelapa diolah terlebih dulu agar tercampur rata dan tidak menggumpal. Garam dan tepung aci atau tepung tapioka halus ditambahkan kemudian. Endin pun menggunakan air panas untuk melarutkan kedua bahan ini. Sambil mengatur kekenyalan adonan dan diaduk terus-menerus hingga semuanya tercampur rata seperti ini. Sebanyak 2 balok kecil oncom yang digunakan Mak Inok sebagai bahan topping surabi, sesuai dengan modal terbatas yang mereka punya hari ini. Untuk mengolahnya tidak begitu sulit. Oncom hanya digoreng terlebih dulu. Potongan-potongan dadu kecil yang dibuat Mak Inok mempercepat proses kematangan oncom ini hingga kering sempurna. Sebagai penambah cita rasa, Mak Ino hanya menggunakan cabai rawit dan garam yang dihaluskan bersamaan. Kemudian oncom pun ditambahkan, digiling bersamaan cabai hingga tercampur rata. Olahan oncom inilah yang nantinya akan ditaburkan di atas adonan surabi saat dibuat. Pan eta hungkul ge upami ieu teh tipung hungkul 50, kalapa teh 7.000. Tacan oncom sareng bala-bala nya kana 80-an we. Karena surabi hanya dinikmati di saat hangat, maka Inok pun baru akan membuatnya saat ada pembeli yang datang. Sebagai tambahan, Inok juga kerap membuat gorengan bala-bala yang dijual Rp500 per potong. Sedangkan surabi bisa ia jual dengan harga Rp1.000 per potong. Bumi teu seep disimpen dititipkeun kana kulkas enjingna didamel deui gitu.
Saat sang istri menyelesaikan olahan oncom dan bala-bala dagangannya, Endin pun mulai mengolah batagor yang menjadi dagangannya sendiri. Lewat potongan daun bawang dan ikan kakap ini, Endin menyisipkan pengharapannya demi lembaran rupiah. Kan upaminya naktir senes mah dina TCF na picarioseun kan ari upami modalnya lira mah TCF oge timreng gitu janten mah sawios-wios gitu. Penggunaan daging ikan kakap dimaksudkan agar batagor buatannya menjadi lebih gurih lagi. Dan sebagai bahan adonan, Abah Endin menggunakan tepung kanji halus hasil ayakan, tepung terigu, serta bumbu lainnya. Sama seperti pembuatan surabi, adonan batagor pun harus menggunakan air panas. Tujuannya agar adonan lebih cepat tercampur dan tidak menggumpal. Tidak ada alat bantu yang bisa digunakan Endin. Hanya mengandalkan tenaga tuah dari tangan keriputnya untuk mengolah adonan batagor yang baik. Ia sadar, setiap inci gumpalan adonan ini adalah nafkah bagi keluarganya. Dan setiap tetes peluh dari tubuhnya adalah harga dari perjuangannya. Karena itu Endin harus memastikan pengadukannya dilakukan dengan sempurna agar tercipta penganan nikmat yang digemari pembelinya. Untuk bumbunya, lelaki 63 tahun ini menggunakan kacang-kacang yang ia pilah dan goreng sendiri. Kacang hasil gorengan kemudian ditumbuk tidak terlalu halus, agar rasanya pada bumbu lebih terasa. Kemudian kembali dimasak dengan ditambahkan bahan dan bumbu lainnya. Ada cabai merah, bawang putih, gula merah, serta garam secukupnya. Pengadukan sambal ini terus dilakukan hingga airnya berkurang dan mencapai kekentalan yang diinginkan. Kini semua dagangan keluarga ini siap untuk dijajakan. Satu wadah gorengan, adonan surabi, dan segala peralatan untuk memasaknya menjadi perlengkapan Inok sang istri. Bah, ayo orang dagang. Ayo abah yo nyanak coet sareng adonan. Yuk. Ya, sudah 3 tahun Inok menggelar dagangan di lahan yang tak jauh dari rumahnya ini. Karena harus bekerja sendiri, wanita ini tak boleh melupakan apa saja yang akan diperlukan saat berdagang nanti. Diangge perumahan, ngalih ke kaditu ku Pak RW dialihkeun. Soal Pak RW teh tos ngalih ka palih ditu. Henteu maya. Jika sang istri berjualan dengan cara menetap, Endin lebih memilih berjualan batagor berkeliling. Dengan begitu, ia berharap lebih banyak berpeluang bertemu dengan pembeli. Gerobak sederhana inilah yang menjadi harapan Endin untuk menjajakan batagornya. Ngadamel mah abdi gitu bari abdi nuju nyeri cangkeng itu ta siang koroyoh bari pepelentingan kieu ngadamel roda ngadeukeun ieu kayuna mah ditetangi. Meski harus tetap berjuang di tengah keterbatasannya, tidak pernah terpikirkan sedikit pun niat untuk menyerah begitu saja. Sebab cara paling bijaksana menghadapi masalah adalah dengan tidak menghindarinya.